Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firda Fahmi dengan NIM 187241080 dan rekan saya. Saya Aska dan Indra saya dengan NIM 187241081. Kali ini saya akan membahas topik yaitu aplikasi aljabar linear dalam machine learning. Topik ini diambil dari artikel ilmiah berjudul Application of Linear Algebra in Machine Learning oleh Sarah Halim yang dipublikasikan dalam International Research Journal of Engineering and Technology. Next. Pertama, kita harus mengetahui apa itu aljabar linear. Nah, aljabar linear itu adalah cabang dari matematika yang berbentuk vektor, matriks, dan transformasi linear yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ilmu komputer. Salah satunya adalah machine learning. Aljabar linear memainkan peran penting dalam algoritma machine learning, analisis data, dan klasifikasi, kata Halim pada tahun 2020. Selanjutnya adalah pengertian dari machine learning sendiri. Machine learning digunakan untuk mengajarkan mesin bagaimana menangani data dengan lebih efisien menurut Maes 2020. Machine learning digunakan untuk memungkinkan program komputer mengambil keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Aplikasinya sangat erat kaitannya dengan matematika, terutama aljabar linear dalam berbagai aspek seperti grafik, prediksi, dan regresi. Menurut Halim 2020. Nah, berikut adalah beberapa peran dari aljabar linear dalam machine learning. Yang pertama, presentasi data dengan vektor dan matriks. Nah, data dalam machine learning ini sering disimpan dalam bentuk vektor atau matriks yang memungkinkan perhitungan dilakukan dengan cepat dan efisien. Lalu yang kedua, ada linear combination dan transformasi. Banyak algoritma machine learning yang menggunakan kombinasi linear dari fitur-fitur dalam dataset untuk membuat sebuah prediksi. Nah, yang ketiga adalah sistem bersamaan linear. Dan digunakan dalam regresi linear, yaitu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan menggunakan garis lurus. Next. Terkait dengan sistem persamaan linear, di machine learning ada algoritma yang namanya linear regression algorithm. Nah, algoritma ini menggunakan sistem persamaan linear. Nah, regresi linear adalah salah satu metode pemodelan data yang paling sering digunakan dan memiliki dasar matematika yang sangat sederhana. Setiap kali kita mengidentifikasi hubungan linear antara dua variabel, kita dapat menggunakan regresi jenis ini untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Regresi linear termasuk dalam sistem persamaan linear itu dengan rumus seperti ini. Y sama dengan WX plus B, yang dimana X itu uh, dibilang sebuah variabel independen. Nah, yang Y-nya itu variabel dependen seperti harga rumah atau gaji. Yang W itu adalah bobot kemiringan garis atau slope-nya. Dan yang B adalah bias atau intercept. Itu terjadi ketika nilai Y sama dengan, nilai Y ketika sama dengan 0. Misalnya, jika kita ingin memprediksi harga sebuah rumah berdasarkan luas sebuah tanah, kita bisa menggunakan regresi linear untuk menentukan hubungan antara luas tanah yang mana tanah itu X dan harga rumah yang mana harga rumah itu Y. Terkait dengan pemodelan harga rumah menggunakan linear regression algorithm, katakanlah kita memiliki data tentang luas rumah yaitu X dalam meter persegi dan harga rumah dalam simbol dalam variabel Y dalam juta rupiah. Nah, kita taruh tabel biar visualisasinya gampang. Jika luas rumah 50 meter persegi, harga rumahnya adalah 500 juta. Jika luas rumahnya adalah 75 meter persegi, maka harga rumahnya 700 juta. Dan jika luas rumahnya 100 meter persegi, harga rumahnya 100 juta. Nah, kita sudah punya datanya nih. Nah, jika kita memplot data ini dalam grafik, kita akan melihat pola linear dengan menerapkan regresi linear. Kita dapat memprediksi harga rumah berdasarkan luasnya. Misal dengan model Y sama dengan 5 kali X ditambah 250. Kita bisa memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Jadi, jika ada rumah dengan luas 80 meter persegi, harga harga yang diprediksi oleh model tersebut berdasarkan data trainingnya, yaitu Y sama dengan 5 kali 80 ditambah 250, yaitu 650 juta rupiah.
Linear regression algoritma. Nah, linear regression algoritma ini ada beberapa keunggulan dan kelemahannya. Pertama, kita akan membahas keunggulannya terlebih dahulu. Salah satu keunggulannya itu dapat mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cepat dalam perhitungan, cocok untuk dataset kecil hingga menengah. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk prediksi sebuah tren dan analisis hubungan antar variabel. Sekarang kita akan membahas kelemahannya. Salah satu kelemahannya ialah tidak bekerja dengan baik jika data tidak memiliki hubungan linear. Sensitif terhadap outlier yang dapat mengubah garis regresi secara signifikan. Lalu yang terakhir, tidak cocok untuk masalah yang lebih kompleks dengan banyak variabel independen. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi kali ini. Ada dua daftar pustaka yaitu Hari Halim dan Mahesh. Itu saja dari presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.